di konteks sekarang ya, di konteks sekarang yang sekarang banget nih gitu. Menurut aku agama dan sains itu nggak bisa berjalan beriringan dan mungkin sangat tidak relatif terhadap satu sama lain gitu. Dan kalau agama lingkupnya tuh nggak terbatas pada pengetahuan tentang semesta gitu. Cakupannya luas banget kan, sampai ke hal-hal abstrak kayak ada konsep afterlife misalnya, ada eskatologi gitu, ada bahas kayak makhluk-makhluk mitologisnya gitu, ya malaikat, jin, iblis gitu. Kalau sains kan nggak ngurus ke situ gitu. Gue memiliki pemahaman bahwa kalau misalnya Tuhan ada dan Tuhan adalah makhluk terbaik, asumsinya gitu ya, by definition God is the greatest being possible. Misalnya ateis yang ateis ekstrim, mungkin dia akan mengambilnya kayak ilah, justru kan nggak ada, maksudnya nggak harus entails God gitu. Dan ya berarti Tuhan nggak ada karena nggak perlu ada gitu. Kita nggak tahu nih kenapa alam semesta ini bisa ada di sini. Tapi ntar ke depannya pasti kita akan tahu gitu. Karena sama dulu kita selama ini mengira kalau manusia diciptakan sama Tuhan, tapi ternyata Darwin serem ya. Nah, selain karena merasa nggak terlalu aman, sebenarnya aku juga memberikan jarak antara identitasku dengan ide-ideku gitu, dengan gagasanku gitu. Jadi ketika aku menyampaikan sesuatu dalam konteks bikin konten ya, aku melepaskan identitasku dan berfokus hanya pada gagasan dan konsep yang aku bicarakan ya, sebagai konsekuensi dari pertanyaan besar dalam topiknya gitu. Jadi aku pengennya ya kalau orang kritik aku gitu, jadi kritik aja substansinya, atau kritik aja aku tapi kritik cara aku nyampein ide gitu. Misalnya aku dikritik bodoh atau semacamnya karena penyampaianku nggak jelas atau nggak logis misalnya. Nah aku nggak mau orang kritik aku karena identitas aku. Misalnya ini mah omongannya misionaris gitu, ini mah ateis goblok gitu, atau Mela nih sebenarnya kadrun deh soalnya dia tuh beberapa kali masih ngebelain nabinya gitu misalnya. Ya jadi menurutku ini kan nggak secara langsung relevan sama ide dan konsep kontennya gitu ya. Dan aku juga sejujurnya aku nggak yakin aku mau melabeli diriku apa gitu, yang mana aku juga nggak tahu yang merepresentasikan keyakinanku gitu. Nanti aku ngomong kayak gini juga akan gini, Mela ini orang yang bingung gitu. Itu juga sering gitu. Karena ada kemungkinan besar aku hidup masih lama kan. Secara statistik harapan hidup gitu, aku mungkin baru menjalani hidup 40% gitu dari angka rata-rata angka harapan hidup gitu. Dan aku pengen punya ruang privat di mana aku bisa bertumbuh dengan aman secara spiritual dan intelektual, yang mungkin aja dalam proses pertumbuhannya ini aku akan berubah. Dan ketika itu misalnya terjadi, aku mau bisa berubah di tempat yang aman gitu. Alias ganti kewarganegaraan, enggak dong? Supaya aman ya. Nah, tapi that's interesting. Seberapa, kalau kakak nggak keberatan buat share ini, seberapa ekstrim sih backlash yang dirasakan? Ancaman nyata sih nggak ada ya. Maksudnya ancaman yang bener, yang nyata. Gimana ya? Kalau aku ngerasanya kayak komen-komen atau DM tuh aku nggak anggap sebagai ancaman nyata. Meskipun aku beberapa kali dapat death threat ya gitu. Dan pernah kayak ada banyak gitu. Kayak ada banyak berturut-turut. Itu sempet ada momen aku jadi agak takut juga. Sebenarnya lebih takutnya tuh apa ya? Kayak nggak oke gitu kalau aku matinya gara-gara dicelakain oleh ya yang kayak gitu tuh kayak nggak banget gitu. Aku pengennya kalau kan kita pengennya kalau punya pilihan untuk mati dengan cara gimana, mau yang keren gitu ya. Nah kalau misalnya aku celaka gara-gara kayak gitu tuh, itu kayak aduh nggak banget gitu. Jadi aku sempat ada kayak mikir juga dan ditegur teman-teman juga, ya kayak ngapain sih konten kayak gini gitu. Lebih aman kalau mediumnya nulis. Iya sebelumnya tuh aku cukup aktif nulis gitu. Tapi kan ya gimana ya, aku ngerasanya mumpung ada skillnya, ada peralatannya gitu, ada kamera, ada apa gitu, kayak sekalian aja nggak sih ada platformnya gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kenapa ya gitu, sebenarnya ini lebih keinginan egois iya sih, kayak aku pengen share. Kadang-kadang berasa nggak tertahankan aja kan, kayak I need to share this gitu supaya orang tahu.
Atau nggak seperti itu? Nggak harus supaya orang tahu sih, kayak aku pengen sharing aja, mungkin karena aku bawel aja kan. I see. Aku punya pandangan pribadi bahwa science dan iman atau logika dan iman tuh sebetulnya adalah kawan bukan lawan. Karena banyak orang zaman sekarang tuh kayaknya cenderung mengambil ekstrim yang salah satunya gitu. Misalnya di sana Aku ambil ekstrim salah satunya. ya, ekstrim salah satunya. ada yang kayak maybe sangat-sangat fundamentalist. Jadi kayak apapun yang dikatakan reason kalau berlawanan sama kepercayaan gue akan dismiss itu. Tapi ada juga orang-orang di ekstrem satunya lagi yang kayak oh enggak, reason itu ya is everything I'm gonna live on, dan iman tuh tentang ketuhanan tuh nggak ada peran di sini. Kalau pandangan lu sendiri gimana, Kak? Mengenai science dan agama atau reason dan agama? Boleh dua-duanya. Oke. Kalau ngomonginnya di konteks sekarang ya, di konteks sekarang yang sekarang banget nih gitu. Menurut aku agama dan sains itu nggak bisa berjalan beriringan dan mungkin sangat tidak relatif terhadap satu sama lain gitu. Karena gini ya, kalau balik ke definisi gitu, sains itu kan artinya bisa dua ya. Yang pertama itu bisa proses, yang kedua bisa hasil gitu. Proses dalam arti penggunaan metode saintifik gitu. Nah, hasilnya adalah ilmu pengetahuan alam gitu. Nah, ilmu pengetahuan alam gitu, sains adalah hasil dari proses implementasi metode saintifik gitu. Nah, di sisi lain agama itu kan satu set nilai, satu set aturan, satu set principles, jadinya kayak secara konsep beda gitu. Kayak sains itu metodologi, agama itu ideologi gitu. Jadi beda. Nah, dan cara menyikapinya juga beda gitu. Kayak kalau dalam kultur sains kan kita diharapkan untuk curious ya, kita diharapkan untuk skeptis gitu. Sementara dalam kultur beragama kita diharapkan untuk beriman gitu. Yang mana itu kan kayak opposite. Nah, terus juga sains itu pragmatis ya, karena kan buat kayak mengungkap cara alam bekerja gitu. Sedangkan agama tuh sifatnya dogmatis gitu. Ada nilai-nilai yang memang diklaim sebagai kebenaran absolut gitu. Dalam dan apa ya? Dalam kultur sains tuh nggak ada otoritas gitu. Nggak ada otoritas gitu. Tapi ada experts gitu. Yang mana expertsnya itu bukan dalam arti dia punya wewenang lebih, tapi dia punya ya pengalaman atau skill atau pengetahuan yang lebih gitu. Tapi bukan berarti dia punya wewenang lebih gitu, karena ilmu pengetahuan yang dihasilkan tuh harus konsensus gitu. Nah, ilmu pengetahuan hasil sains ini ya harus sudah teruji gitu. Kalau dalam kultur beragama kan ada otoritasnya gitu ya, baik yang resmi maupun yang enggak gitu. Misalnya di budaya Islam kan ada otoritas kayak kiai, ustadz, habib, ulama gitu. Atau kalau di kita yang agak resmi mungkin MUI gitu. Tapi kalau di negara kayak Saudi atau Mesir, mereka tuh punya mufti, punya ulama resmi yang diangkat oleh agama gitu loh, yang punya otoritas untuk ngasih fatwa gitu, yang ngasih guidance mana haram mana halal, dan itu low-key terikat hukum gitu. Ya ada yang low-key terikat hukum, ada yang secara keras terikat hukum gitu. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih kalau yang kayak gitu. Nah, dan benar-benar, dan tujuannya juga beda gitu. Sains itu untuk memahami semesta kan, dan memang terbatas pada hal-hal yang dapat diobservasi gitu. Kalau agama itu agama memang memberikan pengetahuan tentang semesta juga, tapi dalam porsi yang sangat terbatas dan ambiguitasnya tinggi, dan jadinya akurasinya juga nggak reliable gitu. Dan kalau agama lingkupnya tuh nggak terbatas pada pengetahuan tentang semesta gitu. Cakupannya luas banget kan, sampai ke hal-hal abstrak kayak ada konsep afterlife misalnya, ada eskatologi gitu, ada bahas kayak makhluk-makhluk mitologisnya gitu, ya malaikat, jin, iblis gitu. Kalau sains kan nggak ngurus ke situ gitu, kurang lebih gitu. Tapi kalau urusannya sama reason and logic gitu, mungkin lebih kompleks ya. Karena ya itu tadi, karena beragama itu bukan berarti kita nggak reasoning, bukan berarti kita nggak menggunakan logika gitu. Karena kan banyak
teolog yang pakai pendekatan logika dan reason dalam memahami agama gitu. Dan mengkritisi agama juga biasanya ada di dalam koridor logic and reason gitu. Jadi logika itu emang bisa jadi pelengkap iman gitu. Dia beriman iya, dia punya argumen logis untuk mendukung sikap berimannya juga iya gitu. Nah gitu bisa. Nah masalahnya yang beda itu kan premisnya ya. Premis-premis logika dalam beragama itu kan basisnya emang biasanya didasarkan pada hal yang gak bisa dibuktikan sebagai kebenaran gitu ya. Yang bikin beda di situ. Asumsi dasar dalam logika beragama itu kan biasanya pernyataan-pernyataan yang udah dianggap benar aja gitu tanpa diperlukan pembuktian gitu, kayak eksistensi Tuhan atau mukjizat atau hal-hal yang kayak gitu. Beda sama asumsi dasar dari ilmu pengetahuan lain gitu atau filsafat lain yang sifatnya sekuler gitu ya. Nggak ada premis dogmatis sebagai fundamentalnya gitu. Jadi meskipun aturan logika itu kan universal ya gitu. Nah penerapannya beda karena asumsi dasarnya beda gitu. Kalau di konteks agama logika itu ya dipakai, logika dan reason, logika dan nalar itu dipakai untuk membangun dan memperkuat keyakinan berdasarkan premis-premis yang sudah lebih dulu diterima kebenarannya gitu, udah a priori gitu. Sedangkan kalau misalnya dibawa keluar dari konteks agama gitu kan enggak gitu. Ya itu tadi sih, karena premis-premis dasar agama dianggap sebagai kebenaran absolut gitu. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan yang sekuler ada premis dasarnya itu selalu terbuka untuk diuji ulang dan diperbaharui gitu. Oke. Tapi gue memiliki pemahaman bahwa kalau misalnya Tuhan ada dan Tuhan adalah makhluk terbaik, asumsinya gitu ya. By definition God is the greatest being possible. Dan dia misalnya mengasihi manusia, dia pasti akan menciptakan dunia yang mengarah pada dirinya sendiri. Karena sama seperti kalau misalnya ada orang tua punya anak gitu, pasti kalau dia sayang sama anaknya, dia pengen anaknya mendapatkan sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik ya kan, kehidupan yang terbaik gitu. Dan kalau misalnya Allah sayang sama kita dan Allah pengen yang terbaik, maka Allah akan menciptakan dunia yang mengarah pada dirinya, karena dirinya adalah entitas terbaik di alam semesta itu. Dan kalau misalnya this assumption itu benar, bukankah itu akan follow kalau logik dan sains yang di dalam dunia ini diciptakan untuk mengarah pada dirinya juga gitu. Karena the problem I have dengan mungkin naturalism gitu ya, yang claim bahwa there is nothing outside of the empirical world misalnya gitu, adalah menurut gue it's failure to explain how all of this came to be in the first place gitu, which I think entails God gitu. Menurut Kak Komayla gimana? Ya, you think it entails God, tapi kan sebenarnya nggak ada. Maksudnya sebenarnya kan nggak tahu gitu. Itu kan kesimpulan yang kamu tarik gitu. Tapi kalau misalnya ateis yang ateis ekstrim, mungkin dia akan mengambilnya kayak lah justru kan nggak ada, maksudnya nggak harus entails God gitu. Dan ya berarti Tuhan nggak ada karena nggak perlu ada gitu, karena ya ini bisa jadi ini emang udah ada gitu, atau kalaupun ada permulaannya atau ada penyebabnya ya bisa jadi ya emang ada, tapi jawabannya tidak harus Tuhan gitu. Gue kemarin sempat lihat interviewnya Richard Dawkins dengan Alex O'Connor, tahu ya, Cosmic Skeptic? Tahu. Tapi yang nggak nonton. Nah ini menarik. Dia masih muda juga, Cosmic Skeptic ini. Tapi dia interview bisa sama Richard Dawkins gitu-gitu. Dan at one point di dalam podcast itu Richard Dawkins sempat bilang, kita nggak tahu nih kenapa alam semesta ini bisa ada di sini. Tapi ntar ke depannya pasti kita akan tahu gitu. Karena sama dulu kita selama ini mengira kalau manusia diciptakan sama Tuhan, tapi ternyata Darwin bisa mengkonklude bahwa kita ini punya common ancestor. Dan akhirnya kita semua bercabang menjadi spesies yang berbeda-beda segala macam. Kakak setuju nggak sama tesis itu? Karena menurut aku itu malah menjadi science of the gaps kan, dimana kita sebetulnya tidak tahu, tapi dia concluding bahwa science akan menjawab ini di masa depan. Aku setuju sih kalau itu science of the gaps. Karena kita biasa pakai science of the gaps ketika
putus asa, nggak tahu. Misalnya ya hantu-hantuan misalnya tuh, yang klinik-klinik biasanya yang percaya klinik-klinik itu salah satu cara defend-nya itu juga gitu. Ini kan karena belum bisa dideteksi aja, belum bisa dibuktikan oleh sains gitu. Nanti sains akan catch up dan akan terbukti juga gitu. Ya. Nah itu juga, maksudnya aku juga nggak, itu apa ya, kalau kamu lihat di argumen bela Tuhan part 2 itu juga aku mengkritisi kebiasaan ateis yang kekeh untuk menyimpulkan Tuhan itu nggak ada, yang mana sebenarnya sementara ini nggak ada buktinya gitu. Baik, nggak ada buktinya, baik secara proof atau evidence gitu. Tapi ini aku akan pushback sekali lagi, nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Tapi bukankah kalau misalnya kita jabarkan argumentasi tentang Tuhan, dan kita nggak akan get into it di sini karena itu akan di episode yang lain gitu ya. Cuman isn't there a chance untuk kita bisa derive bahwa it is reasonable to believe that God exists gitu?